semuanya. Semoga dimanapun kalian berada tetap diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk selalu beraktivitas di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Nah, perkenalkan, saya Azza Fariza Zanatullah dengan NIM 302190015 dari kelas KPA akan sedikit mengulas bahasan dari psikologi komunikasi. Manusia itu memiliki kebutuhan, dari kebutuhan yang sederhana sampai dengan kebutuhan yang kompleks. Kali ini ada tokoh Ejen dan juga Kauchak yang mengatakan bahwa salah satu kebutuhan manusia itu adalah keteraturan dan melakukan pemahaman terhadap sesuatu. Dalam kaitannya dengan makhluk sosial, ada tuntutan dalam diri manusia itu untuk mampu menjelaskan apa sih penyebab dari perilaku tersebut, apa motif dibalik perilaku seseorang, seperti itu. Maka ketika perilaku seseorang ini muncul, orang itu akan berusaha mencari informasi terkait dengan trait, motif, dan juga sifat apa sih yang melatar belakangi perilaku tersebut muncul. Nah, inilah yang disebut dengan atribusi. Teori atribusi atau attribution theory itu telah dikembangkan untuk menemukan bagaimana kita menilai orang itu dengan berbeda tergantung makna apa yang kita labelkan pada seseorang ataupun pada suatu tindakan yang mereka lakukan. Pada dasarnya, teori ini juga mengemukakan bahwa apabila kita mengamati perilaku seseorang, kita akan berusaha menemukan apakah perilaku tersebut disebabkan dari dalam atau disebabkan dari luar. Ada teori dari Causal Kelly. Teori ini berfokus pada apakah perilaku seseorang ini berasal atau bersumber dari internal ataupun eksternal. Ada 3 acuan dari teori ini, yaitu konsensus, konsistensi, dan juga distingsi. Yang selanjutnya itu adalah teori atribusi sosial dari Fritz Heider. Nah, dia itu adalah orang yang pertama kali mengatakan bahwa manusia itu akan selalu termotivasi untuk memahami perilaku orang lain lewat interaksi sosial dari hari ke hari. Nah, untuk memahami perilaku seseorang, teori ini menggunakan prinsip kausalitas yang intuitif dan common sense psychology. Untuk menemukan atribusi perilaku, teori ini didasarkan pada faktor internal yaitu ability dan efforts, kemudian ada eksternal yaitu faktor situasi. Nah, model teori atribusi dari Heider ini dia mengungkapkan bahwa perilaku itu dilihat sebagai penyebab dari tekanan lingkungan maupun tekanan dari personal, yaitu dari internal dan juga eksternal tadi yang sudah saya sebutkan. Howard Kelly itu memberikan informasi tambahan terkait bagaimana melakukan atribusi, yaitu ada aktor, stimulus, dan juga situasi. Nah, sama seperti Heider tadi, dia menemukan informasi itu melalui faktor eksternal dan juga faktor internal. Nah, kebanyakan orang itu akan mengatribusi kesuksesan pada faktor internal, dan begitu sebaliknya, dia akan mengatribusi kegagalan pada faktor eksternal. Tetapi orang yang mengalami depresi akan mengatribusi kesuksesan pada faktor eksternal dan kegagalan pada faktor internal. Jadi, hal tersebut akan menyebabkan orang ini akan mengalami depresi atau mudah menyerah karena dia tidak memiliki kontrol dalam dirinya atas atribusi yang dia lakukan tadi. Nah, teori atribusi ini juga akan menjelaskan mengapa kelompok minoritas yang sering mendapat diskriminasi ini enggan mempermasalahkannya. Ternyata itu disebabkan oleh ketakutan bahwasannya sebagian besar orang yang terkena diskriminasi ketika dia mengatribusikannya kepada faktor eksternal, dia takut mendapatkan stereotip negatif dari orang lain. Dianggap tukang protes lah dan sebagainya. Misal, ada cerita begini, seseorang ditolak lamarannya, kemudian pekerjaannya juga gagal atau apalah nanti keburukan nasibnya di hari itu, dan dia mengatakan bahwa itu disebabkan oleh
salah satu kelompok masyarakat ataupun ras tertentu. Nah, ini kemudian menjadi ketakutan kalau itu diatribusikan dalam faktor eksternal. Ada stereotip negatif bahwa kamu itu mengada-ngada, padahal kamu sendiri yang menyebabkan kegagalan tersebut. Namun ada juga bias mengutamakan diri sendiri atau self-serving bias. Ialah kecenderungan mengatribusikan perilaku positif kepada faktor internal dan perilaku negatif kepada faktor eksternal. Artinya, seseorang akan cenderung membenarkan dirinya atas perilakunya dan akan menyalahkan orang lain. Ada kesalahan dari atribusi, yaitu kemampuan yang tidak bisa membedakan memori yang didapatkan dari peristiwa tersebut dengan informasi yang dipelajarinya dari peristiwa tersebut. Kesalahan atribusi mendasar atau Fundamental Attribution Error (FAE) adalah kecenderungan dalam memperhitungkan penyebab dari perilaku ataupun faktor disposisi perilaku seseorang. Kalimatnya seperti ini: jika kamu gagal, berarti kamu bodoh. Nah, dari kalimat tersebutlah bisa kita lihat bahwa ada tindakan meremehkan. Merujuk pada apa yang dikatakan oleh leader bahwa orang adalah prototipe dari asal-usulnya. Maka dari situlah nanti kita akan dituntun pada kesalahan atribusi yang mendasar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan atribusi sosial. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.